Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya, dan tetap semangat belajar online-nya. Sebelum mulai belajar, silahkan berdoa terlebih dahulu. Baik, hari ini kita akan belajar PLH. Apa itu PLH? Ya, benar, pendidikan lingkungan hidup. Hari ini kita akan masuk bab 2 tentang pencemaran lingkungan. Nah, berikut peta konsep yang ada di bab 2. Di bab 2 tentang pencemaran lingkungan. Pada pencemaran lingkungan nanti akan dibahas tentang terjadinya pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan ada 3, yaitu pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Kemudian ada contoh berpartisipasi dalam mencegah pencemaran lingkungan. Nah, hari ini kita akan belajar terjadi pencemaran lingkungan. Pernahkah kalian mengamati sungai yang melintas di kota besar? Apa yang kamu lihat? Sungai yang melintas di kota besar kebanyakan sudah tidak terlihat seperti sungai yang dulu pernah kita jumpai di desa. Airnya berwarna gelap dan dipenuhi sampah pembuangan limbah dari rumah-rumah dan pabrik yang ada di sekitar sungai. Air sungai itu sudah tercemar oleh berbagai zat kimia. Warnanya berubah menjadi coklat, kadang-kadang kehitam-hitaman. Sungai itu juga menimbulkan bau yang tidak sedap. Kebiasaan buruk warga sekitar sungai membuat sungai menjadi kotor dan berbau busuk. Mereka sering beranggapan bahwa saluran sungai adalah tempat pembuangan sampah. Akibatnya, aliran sungai menjadi tidak lancar dan menggenang. Keadaan seperti ini dapat mengganggu kesehatan lingkungan. Dahulu, sebelum desa menjadi kota besar, fungsi sungai bukan untuk membuang sampah dan limbah. Airnya masih sangat bersih dan jernih. Alirannya pun masih lancar. Sungai digunakan untuk kegiatan sehari-hari orang desa, mencuci pakaian, mencuci alat rumah tangga, bahkan mandi dilakukan di sungai. Anak-anak pun senang bermain di sungai. Bahkan tampak orang mencari ikan untuk dijadikan lauk pauk. Karena sungai belum tercemar, ikan pun hidup dan berkembang biak. Orang-orang di desa begitu akrab dan menyatu dengan alam. Sekarang sungai menjadi kotor dan berbau tidak sedap, menyebabkan kehidupan makhluk hidup terganggu. Makin tinggi tingkat pencemaran, makin parah juga akibat yang dirasakan oleh makhluk hidup di sekitarnya. Air yang tercemar oleh limbah buangan berbagai zat kimia tidak layak untuk diminum. Jika dipakai untuk mandi, dapat mengakibatkan gatal-gatal atau penyakit kulit. Tidak jarang, ikan-ikan di sungai mengambang, mati karena limbah pabrik yang dibuang ke sungai. Ulah siapakah sungai menjadi begini? Hanya tatapan jijik sambil menutup hidung saat orang-orang melintasinya. Sangat tidak bersahabat. Akankah sungai dibiarkan begitu saja? Alam yang masih asri dapat tetap terpelihara jika warga menyadari bahaya pencemaran lingkungan. Di desa maupun di kota, memelihara kebersihan lingkungan dan mencegah pencemaran harus terus diupayakan. Lingkungan yang sehat menjauhkan dari berbagai penyakit. Makhluk hidup memerlukan lingkungan hidup yang bersih dan bebas dari pencemaran. Terjadinya pencemaran lingkungan. Tempat di sekitar kita dapat berubah menjadi buruk dan tidak dirasakan lagi nyaman untuk ditempati apabila lingkungan di sekitar kita telah tercemar. Apa sih yang dimaksud dengan pencemaran? Pencemaran adalah bercampurnya unsur-unsur lain yang dapat mengganggu dan merusak keseimbangan lingkungan hidup. Unsur lain tersebut dapat berupa zat cair, padat, atau gas. Bahan-bahan yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan disebut polutan atau nama lainnya bahan pencemar.
Pada waktu kita berdiri di pinggir jalan, tiba-tiba melintas kendaraan bermotor yang mengeluarkan asap hitam di depan kita. Apa yang kamu lakukan? Tentu kamu akan menghindari asap tersebut, misalnya dengan cara menutup hidung atau menjauhi asap itu. Bukankah keadaan tersebut sudah tidak nyaman lagi? Atau tidak betah lagi untuk kita tetap tinggali? Lingkungan alam yang masih asri adalah lingkungan yang belum tercemar. Udaranya masih sangat segar dan belum tercemar oleh asap pabrik, asap buangan kendaraan bermotor, atau gas buangan lainnya. Oleh karena itu, lingkungan kita perlu dijaga agar terpelihara dan tidak tercemar. Tanah juga perlu dijaga supaya tidak terjadi pencemaran tanah. Bahan pencemar pada tanah dapat terdiri dari berbagai jenis sampah, terutama bahan kimia dan plastik yang tidak dapat terurai. Selain itu juga penebangan liar yang tidak terkendali. Penebangan liar juga termasuk dalam pencemaran tanah hingga tidak ada resapan air. Dan apabila pohon ditebang secara liar, maka yang terjadi adalah penggundulan hutan, sehingga tanah di sekitar pohon-pohon tersebut akan tercemar. Sekian video pembelajaran kita. Nah, selanjutnya adalah tugas kalian ya. Perhatikanlah gambar-gambar berikut ini. Jelaskan apa yang akan terjadi bila kita melakukan hal seperti di bawah ini. Nah, di sini ada 4 gambar ya. Nanti kalian jawab. Gambar yang pertama, ini orang sedang ngapain? Nah, kalian ceritakan. Kemudian, apabila kita melakukan hal tersebut, apa yang akan terjadi? Nah, kemudian itu gambar kedua. Nah, ada kendaraan, ada orang. Nah, itu kalian ceritakan. 4 gambar ini menceritakan tentang pencemaran lingkungan. Nah, masing-masing pencemaran lingkungan. Nah, mana yang termasuk pencemaran tanah, air, udara. Seperti itu ya. Terima kasih. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.